Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita memasuki ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Kita serahkan ibadah kita saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang kembali ke rumah-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir saat pagi hari ini. Haleluya. Dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Haleluya. Kiranya Tuhan ambil alih Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan. Hadir Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Urapi kami semua yang ambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Roh Kudus, agar kami mampu untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Kiranya Engkau persiapkan hati kami, persiapkan hati setiap jemaat Tuhan, sehingga suasana surgawi mengalir di tempat ini, di hati kami, di jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga teman-teman kami yang lain yang belum sampai di tempat ini, dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Saat ini kiranya Engkau sertai langkah mereka menuju ke tempat ini Tuhan. Engkau berikan mereka kelancaran di jalan sehingga mereka boleh sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan serana-serana yang dipakai ke dalam tangan Tuhan. Kiranya sucikan, kuduskan terlebih dahulu Tuhan, agar serana ini juga boleh mendukung lancarnya ibadah saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Tuhan persekutuan kami ini, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara yang hadir saat pagi hari ini. Mari saudara kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kau sungguh indah taranya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tiada terdalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji selama-lamanya. Haleluya. Katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan dalam hidup kami kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk lebih dari
dalam tak terduga. Oh haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Yesus. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari saudara kita angkat pujian ilahi. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh Engkau menakjubkan Yesus. Oh glory Tuhan. Sungguh ajar ku mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang kagum sama Tuhan angkat tanganmu, katakan ku kagum. Oh Yesus, kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, kami kagum akan Engkau Tuhan. Angkat hormatmu buat Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Katakan Engkau Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Yesus. Terima kasih Yesus. Kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada terduga dalam hidup kami Yesus. Haleluya.
tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Inilah hidup kami Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Glory. Terpujilah Yesus. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh menakjubkan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan selalu kagum akan kebaikan-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kau Allah yang layak dipuja selama-lamanya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Kita kagum dan hormat akan Tuhan. Amin saudara. Berikan senyum kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin saudara. Mari kita angkat pujian dan mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Yeay. Boleh bergoyang buat Tuhan saudara. Tidak usah malu-malu buat Tuhan saudara. Yeay. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang.
kekasih jiwa kita. Nama Yesus adalah nama yang ajaib, saudara. Tuhan adalah kekasih, selain kekasih jiwa kita, Dia adalah sobat kita yang setia. Amin, saudara. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa ya, saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati kami, menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, haleluya, satu, ya haleluya, yang setia, tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan, tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, ya, namanya Yesus, ya Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus, hanya nama Yesus yang dapat menghibur hati kita. Amin. Saudara, silahkan duduk, saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Kiranya semua yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Jika sebentar lagi kami mau persembahkan persembahan kami untuk pekerjaan nama Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi saat pagi hari ini.
berlipat kali ganda Engkau mencurahkan berkat Tuhan melimpah bagi kami setiap umat Tuhan. Mungkin mereka juga ada yang belum bisa memberi saat pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati juga sehingga lain waktu mereka boleh memberi dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita. Dari hati kami yang lebih dalam, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk yang bertugas saya persilahkan untuk melayani. Kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan jiwa kami Tuhan, agar hati kami siap ditaburi oleh firman Tuhan. Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Engkau yang kami cintai dalam hidup kami Tuhan. Kaulah kekasih jiwa kami Yesus. Jiwaku sungguh merindukan-Mu Tuhan. Kami akan selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, menanti semua kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti hari, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang kucinta, selama
Jiwa kami sungguh merindukan-Mu Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Biarkan musik mengalir, saudara. Jika kita renungkan pujian ini, sungguh sangat memberkati, saudara. Yang kita selalu mau melayani Tuhan sampai seumur hidup kita, sampai kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kami tetap mau melayani-Mu seumur hidup kami, Yesus. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Haleluya, Yesus. Katakan, jiwaku sungguh, jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Katakan, Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Engkau yang kami cintai, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Sampai akhir nafas hidup kami, Tuhan, Kau kasih jiwa kami, hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku.
Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya, Yesus, Kau kasih jiwa kami Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya Yesus, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuja sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami mau melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah Yesus. Glory Tuhan. Kasih jiwa kami Tuhan, yang kami banggakan selalu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Bila hidup kami serahkan Tuhan untuk melayani-Mu seumur hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih jiwa kami hanyalah Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua kasih setia Tuhan yang tak pernah terbatas, yang selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Nyanyikan dengan penuh iman saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat Dia menjadikan semua. Mari kita izinkan Tuhan. Dia dapat melakukan yang mustahil
Bahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Yes, ku kan melihat. Ku kan melihat. Ku kan melihat. Ku kan melihat. Dia jadikan semua. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Itulah Allah kami yang kami puji, kami sembah pagi siang hari ini Tuhan. Engkau melebihi dari apa yang kami doakan dan harapkan Tuhan. Engkau Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan Yakub. Engkau Allah yang berfirman dan menjadi. Teduhkan hati kami, tenangkan pikiran kami. Jikalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Firman-Mu berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji untuk hari ini, bahkan untuk hari ke depan Tuhan. Ibadah kalau disertai dengan rasa yang cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Yes, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati. Shalom. Ayo semua tangannya dilipat. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Kalau kita bisa beribadah, bisa berkumpul, apalagi membawa keluarga kita. Inilah hidupku Tuhan. Inilah yang dapat ku persembahkan, membawa jiwa, membawa keluarga untuk datang beribadah. Firman Tuhan katakan, kalau ibadah disertai dengan rasa yang cukup, besar keuntungannya. Amin, saudara. Saudara boleh olahraga yang bagus, olahraga yang maksimal, tetapi firman katakan itu terbatas. Tetapi ibadah mengandung janji. Yes, katakan yes yang tahu. Luar biasa. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru. Bahkan selamat Natal. Kemarin saya nggak bisa hadir karena saya juga pelayanan ke Madiun. Habis itu ada berita-berita yang suka maupun duka. Habis Natalan orang tua kami yang di Medan dipanggil Tuhan. Sampai Jakarta, kakak abang kami dipanggil Tuhan. Juga saudara, banyak suka dan duka. Setiap tahun punya pergumulan dan masalah masing-masing. Amin. Tetapi percayalah, Allah yang kita sembah yang berkata, jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kamu sendirian. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah Allah yang kita sembah. Yang sudah membebaskan kita dari dosa.
yang sudah membebaskan kita dari cengkraman iblis, dan dia yang sudah bangkit dari kematian. Itulah yang sangat penting. Dan tidak lupa mengucapkan gong sifat saya itu, saudara. Ya. Gong sifat saya, semoga tahun ini kita penuh berkah, kesehatan yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, tadi sepanjang perjalanan kami, istri saya nyari zodiak apa sio. Coba sioku apa katanya. Sio. Anak saya yang paling besar Ruben katanya sionya sio anjing, saudara. Katanya tahun ini penuh berkat, penuh kelimpahan. Saya katakan amin, banyak terobosan-terobosan baru. Amin. Yang kecil sionya kambing. Katanya apa? Banyak hadiah katanya. Banyak. Tetapi kami berdua gak ada sionya, saudara. Cari sionya gak ada kita. Tapi percayalah firman Tuhan dan amin. Apapun sionya, Tuhan pasti berbuat yang terbaik buat kita. Amin. Apapun sionya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik buat kita. Amin. Itulah kita di dalam Yesus Kristus, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya diberi tema apa ini? Membaur tapi tidak melebur, saudara. Bisa tampilkan? Oh, ini dia. Bawahnya satu lagi ada foto. Tadi pagi saya agak mendadak kasih Kak Claudia. Kak Claudia tampilkan dong fotoku yang kemarin Bapak Ibu saya ngikutin ujian di Poltek Surakarta Solo. Saya bilang Pak Gembala, saya lagi ujian, mohon doanya. Karena selama ini saya yang saya cari adalah skill. Bagaimana mempunyai skill tinggi, tetapi saya melupakan legalitas, saudara. Jadi saya ke Solo kemarin diuji semuanya dari seluruh Indonesia dan dinyatakan lulus. Bahkan saya dengan bangganya telepon sama istri, aku keluar paling cepat gitu. Dikasih waktu 60 menit, saya 30 menit sudah selesai, saudara. Puji Tuhan, semua karena saya mempersiapkan diri dan belajar apapun itu, saudara. Ternyata ujiannya di komputer, saudara. Walaupun multi choice, banyak pertanyaan-pertanyaannya menjebak, tapi saya katakan Tuhan Yesus berikan saya kemampuan supaya saya dapat menyelesaikan dengan Tuhan kita ajaib, saudara. Walaupun saya nggak sebutkan dengan keluar kata-kata, saudara, tapi Tuhan tahu. Dia Allah yang Maha tahu, saudara. Dan dinyatakan lulus, tes kesehatan pun lulus juga. Teman saya namanya seorang penulis, seorang yang sudah ahli di bidang itu, saudara, dinyatakan tidak lulus. Dan hampir, ini pengikutnya semuanya begini, saudara. Yang Kristen, cuma saya, saudara. Semuanya begini. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah tahu tuh. Tapi saya ingin seperti ini, membaur tetapi tidak melebur, saudara. Dan di tempat-tempat pelatihan yang lain, saudara, waktu itu ada 50 kota, bahkan dari Malaysia, dari Batam, dari Makassar, semuanya. Yang Kristen cuma saya, saudara. Mereka kaget, saya juga kaget, saudara. Loh, ini kok nyasar ke sini, saudara. Tetapi Tuhan baik, sangat baik. Dan saya izin Pak Gembala, saya mau ini, saya ingin memperdalam ini. Karena banyak menjadi berkat dengan pelayanan kesehatan ini, saudara. Pelayanan saya mungkin jauh dari pujian tepuk tangan manusia, kata sanjung, tapi saya bisa menerobos semua denominasi gereja maupun suku bangsa, saudara. Tapi itulah saya yakin Tuhan pakai saya, ditempatkan di sana untuk menjadi berkat, saudara. Ketika saya sedang terapi orang, ada berita sukacita, berita Injil disampaikan. Percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup pulihkan kesehatan Bapak. Saya begitu, Bapak. Saya dipakai untuk menjadi menjadi berkat bagi orang-orang kecil, dari satpam, dari tukang sayur, saudara. Bahkan kemarin Tuhan pakai untuk keluarga Ketua DPR MPR RI, saudara. Tuhan, saya bilang, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Beliau saya terapi, kan, kakinya ini. Kemarin dia bisa berjalan sampai ke Malaysia, ngikutin pelantikan Bapak Anwar Ibrahim. Sukacita sekali. Wah. Kemarin dia ketemu saya. Minta alamatnya Pak Rudi dong, saya mau ke rumahnya Pak Rudi. Tante,
saya yang ke sana saja. Karena buat saya bisa melayani ibu itu sebuah kehormatan buat saya. Dan Tuhan pakai saudara, apapun talenta Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan, walaupun dengan cara yang sama dengan orang-orang, tetapi Tuhan akan membuat perbedaan, saudara. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itulah Allah kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 21. Bisa ditampilkan. Kita baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Bisa ditampilkan? Iya. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hukum. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak di bawah hukum Taurat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Saya bacakan juga di dalam 1 Petrus 15 ayat 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita memasuki tahun yang baru. Januari juga tahun baru Cina, saudara. Setiap tahun punya pergumulan, masalah, dan tantangannya masing-masing. Tahun 2018, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani katakan, kita harus sikat pinggang. Kita harus kuat menghadapi setiap tantangan, tapi dengan gotong royong, dengan semangat, dengan berharap kepada Tuhan, kita pasti dapat melewati. Krisis, saudara, habis itu pandemi COVID-19, tahun 2023 dikatakan Bapak Presiden, gelap, saudara. Banyak negara yang pilot, saudara. Banyak yang kolaps. Indonesia diprediksi dari 10 negara yang siap menghadapi tantangan itu, saudara. Nomor 7, saudara. Kita bersyukur kita ada di Indonesia. Teman-teman saya banyak ke luar negeri, indahnya, nikmat sekali di luar negeri. Tapi saya percaya, saya cuma gini, saya bersyukur tinggal di Indonesia. Amin. Saudara bangga di Indonesia? Saudara bangga menjadi warga negara Indonesia? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap di negeri sendiri, saudara. Amin. Kemanapun Tuhan serahkan, kemanapun Tuhan buang kita, saudara, istilahnya, kita harus tetap jadi berkat. Amin. Dan kita terus berdoa buat kesejahteraan di mana kita tinggal, di kota mana kita tinggal. Di Bogor, kita doakan Bogor. Pemimpinnya kita doakan. Bahkan sampai kepala rumah tangga, RT, RW kita doakan, saudara. Karena itu menjadi tanggung jawab setiap orang yang percaya di mana kita tinggal, saudara. Membaur tapi tidak melebur, saudara. Foto tadi mungkin salah satu contoh, saudara. Bagaimana kita ditempatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam profesi, di rumah tangga, di masyarakat, saudara. Kita tidak bisa memilih, saudara. Idealnya itu kalau menjadi Kristen, berkumpulnya sama orang-orang Kristen, kan? Keluar seorang Kristen. Tetapi tidak seperti itu. Di dalam hukum dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk zoon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia butuh orang lain, saudara. Manusia adalah makhluk sosial, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Banyak orang yang kita idolakan, artis ya,
lahir dari keluarga Kristen, dididik dalam Kristen yang ketat, tiba-tiba sudah beralih kepercayaan. Kita lihat setiap ke gereja, jadi guru sekolah minggu, akhirnya menjadi berubah, saudara. Dan itu bukan sedikit, saudara, banyak, saudara. Tetapi bagaimana kita sikap hidup orang Kristen? Kita diizinkan Tuhan untuk berbaur, saudara. Kalau enggak gitu kita tidak bisa menjalankan amanat agung Kristus, saudara. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita membaur, saudara, supaya kita bisa mewartakan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Amin. Karena hanya ada di dalam Yesus Kristus keselamatan itu, saudara. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita percaya diselamatkan. Dan kabar baik ini janganlah kita buat kita sendiri, saudara, tetapi juga kita wartakan kepada sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang khususnya belum percaya kepada Kristus. Untuk itu saudara ditempatkan. Tetapi saudara boleh membaur, tapi tidak boleh melebur, saudara. Lalu bagaimana caranya, saudara? Bagaimana supaya kita membaur tapi tidak melebur? Setidaknya ada 3 cara, saudara, yang kita mau sama-sama belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, iman kita harus kuat, saudara. Amin. Yang pertama adalah iman kita harus kuat, saudara. Firman Tuhan katakan iman timbul dari apa, saudara? Pendengaran akan firman Kristus, saudara. Saya selalu katakan saya bekerja punya skill tentang audio, saudara. Bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan bisa iman yang kuat ketika firman Tuhan yang disampaikan pujian dengarnya cucian, saudara. Mari kita dengarkan, nyanyikan pujian dengarnya cucian, saudara. Bagaimana firman Tuhan sampai ke telinga kita, harus kita semakin dalam, yang di belakang dengarnya bandalam, saudara. Untuk itu firman Tuhan harus disampaikan dengan jelas, dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang mudah kita mengerti, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, guru bahasa Inggris. Jemaatnya kakek-kakek, nenek-nenek di atas 60. Khotbahnya pakai sedikit bahasa Inggris, saudara. Kira-kira tersampaikan enggak firman itu? Tidak, saudara. Biarlah firman Tuhan, kalau Bapak Gembala selalu katakan, 1-2 kata yang dapat masuk dalam pikiran kita dan kita melakukan. Itu lebih baik daripada kita pulang enggak ngerti apa-apa. Ada 1 cara, ada 3 cara. Salah satunya yaitu iman kita harus kuat, saudara. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 23. Kenapa iman kita harus kuat, saudara? Bukan. Kolose 1 ayat sama 23. Itu 3. Ternyata iman itu, saudara, iman itu bisa digeser, saudara. Iman itu bisa digoncang, saudara. Untuk itu kita harus kuat di dalam iman supaya kita tidak melebur, saudara. Seperti Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Hati-hati dengan anak-anak kita, saudara. Mata kita cuma 2, telinga kita cuma 2, waktu kita juga terbatas. Tidak bisa mengikuti kemana anak pergi, saudara. Kadang-kadang diikutin, apa sih papi ini? Apa sih mami ini? Gitu, saudara. Tetapi kalau kita serahkan kepada mata yang tidak terbatas, maka Tuhan akan menjaga anak-anak kita di dalam pergaulan, saudara. Mengerikan, saudara, pergaulan sekarang ini, saudara. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menjaga, saudara. Untuk itu setiap saat, mau malam, mau pagi, mau siang, sebut anak-anak kita supaya Tuhan menjaga, saudara. Amin. Kolose pasal yang pertama ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, saudara. Kalau kita tidak siap, saudara, maka kita bukannya
memenangkan jiwa, saudara. Tetapi jiwa kita yang dimenangkan buat mereka, saudara. Untuk itu pentingnya menjaga iman kita supaya iman kita kuat. Bagaimana iman kita bisa kuat? Salah satunya kita beribadah, kita bersekutu bersama-sama. Di dalam ibadah kita dikuatkan, di dalam ibadah kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita saling menguatkan, saudara. Untuk itu kalau ketemu di gereja bukan bicara soal apa, saudara. Kita saling menguatkan karena di dalam Kristus ada kasih mesra. Ada dalam Kristus kita bersaudara, saudara. Kalau kita melihat saudara kita yang lemah, kita kuatkan. Kalau kita melihat saudara kita sakit, kita juga ikut merasakan sakit, saudara. Sehingga kita menjadi sebuah unity di dalam Tuhan yang kuat, saudara. Amin, Bapak Saudara. Iman kita harus kuat. Kita harus banyak mendengar firman, membaca firman, lagu-lagu rohani yang menguatkan. Lagu tadi sangat menguatkan, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Banyak orang berdoa supaya sakitnya disembuhkan. Banyak orang berdoa supaya dapat pekerjaan yang baik. Tetapi realitanya ketika berbeda bagaimana, saudara? Bagaimana kenyataannya ketika kita berdoa, doa kita nggak dijawab. Ketika doa kita dikatakan sama Tuhan, tunggu dulu. Apakah kita masih sabar? Bahkan doa kita tidak dijawab sama sekali. Bukan karena Tuhan jahat, saudara. Bukan karena Tuhan tidak mengerti, saudara. Tetapi dia lebih tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Amin, saudara. Anak kucing seperti kucing. Anak anjing seperti? Anak Allah seperti? Wow, saudara. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita akan menjadi seperti Allah, saudara. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, berfirmanlah, dia menjadikan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan. Iman kita harus kuat, saudara. Jangan orang sahabatnya ngeluh, saudara. Kita lebih mengeluh lagi, saudara. Bagaimana kita menjadi berkat? Kalau saudara, sahabat di kantor lagi curhat, saudara, kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya kan? Kita memberi nasihat, solusi dari firman Tuhan, ya kan, saudara? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akan melihat kita seperti ikan di akuarium, saudara. Orang Kristen itu seperti di dalam akuarium, bisa dilihat dari depan, belakang, kiri, kanan, saudara. Makanya kalau orang Kristen melakukan kesalahan, saudara, itu langsung tersebarnya kemana-mana. Karena orang Kristen itu seperti surat yang terbuka. Bisa dilihat, saudara. Jelas, saudara. Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita bukan anak-anak gelap, saudara. Kita anak-anak terang. Biarlah kita kuat di dalam iman. Firman Tuhan katakan orang yang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Tidak salah saudara menyekolahkan anak setinggi mungkin. Dengan gelar S1, S2, S3, bahkan S-teler, saudara. Tidak salah. Mungkin saudara bisa meninggalkan warisan harta yang banyak. Salah, saudara? Tidak, saudara. Tetapi jangan lupa kita memberi warisan iman, saudara. Warisan yang takut akan Tuhan. Sehingga anak kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada di luar kota, ada di luar negeri, kita tidak khawatir lagi. Karena kita sudah meninggalkan warisan. Mungkin saat kita hidup, kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita setinggi langit, saudara. Tidak bisa meninggalkan harta yang banyak, saudara. Tetapi saudara bisa memberikan kekayaan yang tak ternilai, yaitu iman yang kuat, saudara. Kita kaya dalam hal-hal yang berharga, saudara. Membawa anak-anak bersekutu, beribadah, ini sebuah nilai, saudara. Tak ternilai, ini sebuah kekayaan yang tak ternilai. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen,
jangan mimli, jangan malu, jangan apa? Cepet down itu apa? Cepet down. Minder, saudara. Kita punya Allah yang kaya, saudara. Amin. Langit bumi adalah Tuhan ciptakan. Buat siapa? Buat manusia, saudara. Mari Bapak Ibu, iman kita semakin hari semakin kuat. Amin. Anak-anak kita dididik dalam kebenaran firman. Takut akan Tuhan. Saya lihat di mana-mana anak-anak mainnya game lebih banyak waktunya daripada bersekutu di bawah kaki Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri, saudara. Sekalipun dia anak pendeta, anak saya, saudara, main game lebih lama daripada kalau diajak doa baru 5 menit, baru pujian. Bersyukur, sudah ngomong. Bersyukur, saudara. Tetapi waktu masih anak-anak, masih kecil, kita harus paksa, saudara. Kita punya otoritas, saudara. Jangan sampai ketika kita nggak punya otoritas, anak-anak udah besar, alah apa itu ya, saudara. Dan itu akan menimbulkan penyesalan seumur hidup kita. Kemarin mertua saya meninggal, saudara, dengan 9 anak, saudara. Mereka semuanya di dalam Tuhan. Gak ada yang mualaf, gak ada, saudara. Memang hidup orang tua saya, mertua ini sederhana, saudara. Sederhana. Yang pasti mereka dididik dalam kebenaran iman. Harus sekolah, saudara. Itu, saudara. Orang Batak, saudara, itu punya filosofinya seperti belalang, saudara. Kepalanya ke atas, saudara. Artinya apa? Mereka harus di atas, saudara. Dan ini adalah suku bangsa punya budaya masing-masing, termasuk Gongsi Facai, saudara. Kebudayaan yang membuat kita semakin dekat pada Tuhan itu harus kita ikuti, saudara. Menghormati orang tua juga sesuai dengan firman Tuhan. Banyak salah kaprah, saudara. Oh, setelah menjadi Kristen gak boleh merayakan Gongsi Facai, tidak boleh merayakan adat, saudara. Salah, saudara. Kalau budaya itu membawa kita semakin jauh kepada Tuhan, baru kita tidak ikutin, saudara. Amin, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita membaur tapi tidak melebur. Tadi iman harus kuat, sekarang pengharapan kita harus kuat, saudara. Amin. Pengharapan kita harus kuat. Seringkali kita dikecewakan dengan orang-orang yang kita harapkan, saudara. Seringkali kita menyandarkan pengharapan kita kepada manusia, kepada atasan, kepada orang tua, kepada rekan bisnis, saudara. Tetapi ingat, saudara, bahwa manusia itu bisa berubah setiap saat. Bisa berubah setiap saat, saudara. Saya dulu ketika merantau, saudara, ingat saya tahun 91, saudara. Saya berharap kalau di tempat saya itu SMA sudah tinggi, Bapak Ibu, saudara. Saya bikin surat kelakuan baik, foto banyak, saudara. Saya tulis lamaran di Jakarta tuh ada 80, Pak. Saya ingat 80 lamaran saya kirim ke Paros, ke Astra. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu pun gak ada yang dipanggil. Satu pun gak ada yang dipanggil. Saya berharap, masa satu gak ada yang nyangkut, saudara. Oh, saya beralibi lagi. Saya pengen seperti yang di film-film itu. Tiba-tiba diserempet pakai Mercy gitu ya, dibawa pulang, disekolahkan. Oh itu, saudara. Tapi tidak ada juga, saudara. Saya berharap kepada manusia. Kecewa, saudara. Padahal firman Tuhan sering saya baca. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh pada Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Gak ada, saudara, kata sukses kayak kata di otak saya nih. Kalau saya cuma SMA, gak punya relasi, gak punya saudara, hidup di Jakarta, saudara. Akhirnya saya jadi pengamen, saudara. Wah, kata orang, ngamennya enak loh di kafe. Ngamen apa di kafe? Dari rumah ke rumah, Bapak Ibu Saudara. Dari Bulak Kapal ke Bekasi Timur, dari Cibitung, Cekareng. Buat apa? Untuk bertahan hidup, saudara. Tetapi setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, yang saya cari cuma gereja, saudara. Tuhan, saya mau beribadah. Tuhan bentuk saya itu. Aduh,
Ternyata ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau di desa kita baru lihat kelaparan aja, ada yang nawarin makan, mas makan sini mas gitu. Kita gak pernah kelaparan kalau di desa saudara. Makan ayam kampung tiap hari bisa saudara. Tanaman sayur tinggal metik saudara. Gak pernah kelaparan di rumah Bapak. Walaupun hidup sederhana, gak pernah kelaparan, gak pernah tidak makan. Ketika di ibu kota saudara, gak makan ditawarin boro-boro saudara. Gak ada saudara. Harus kerja keras, tekun saudara. Saya ingat firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Allah adalah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13 dikatakan, Roma 15 ayat 13 katakan, demikian firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan kita yang tidak pernah berubah, yaitu Allah sendiri, saudara. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, yaitu firman yang telah menjadi manusia, untuk mengembalikan saudara dari dosa. Dosa itu hamartia, kemelencengan. Allah mengembalikan ciptaannya, yaitu manusia, kepada tujuan semula, yaitu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dia tidak menyayangkan anaknya saudara. Dia melepaskan kita dari cengkeraman iblis. Karena yang membuat kita jatuh dalam dosa adalah iblis saudara. Upah dosa adalah maut, adalah kematian kekal. Harusnya kita mati saudara, tidak bisa. Karena di dalam Kristus, Allah yang tidak pernah punya kematian itu saudara, dia bangkit dari kematian. Itulah kasih Allah saudara, yang begitu besar buat kita. Dia lepaskan kita dari dosa, dia taklukkan maut, dan dia kalahkan iblis saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membaur tapi tidak melebur? Yang pertama adalah iman kita harus kuat, amin. Yang kedua adalah pengharapan kita harus kuat. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, saudara. Firman Tuhan katakan. Yang ketiga, saudara, kasih kita harus kuat, saudara. Banyak orang menjadi Kristen bukan karena diinjilin, Pak. Itu berapa persen? Kecil, Bapak Saudara. Banyak orang menjadi Kristen bukan karena debat antara agama satu ke agama yang lain. Kalah debat yang ada adalah marah, saudara. Kalah debat dendam, saudara. Tetapi banyak orang menjadi pengikut Kristus karena melihat kasih Allah, saudara. Itu ada di dalam diri saudara. Amin. Mari kita menangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Sikap dan perbuatan baik kita, saudara. Karena itu adalah cerminan representasi Kristus di dalam saudara. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dulu memilih kita. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Saudara, semuanya karena pekerjaan Allah sendiri. Amin, Bapak Saudara. Biarlah firman yang singkat ini membawa kita, saudara, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita melakukan pekerjaan yang baik, berkenan kepada Tuhan. Saya rindu Pak Anis kita nyanyikan lagu yang tadi, karena lagu ini sangat memberkati saya hari-hari ini. Jadi kalau doa saudara tidak dijawab, bukan berarti Tuhan itu jahat, saudara. Tetapi Tuhan akan menjawab melebihi apa yang kau doakan. Tuhan akan berbuat lebih dari apa yang engkau harapkan. Imani itu, saudara. Tak selalu. Ya. Nyanyikan dengan penuh iman, saudara. Tak
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dan menjadikan semua. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Kami tidak bisa memilih ketika Tuhan tempatkan kami. Kami tidak bisa memilih ketika kami ditempatkan di satu pekerjaan di mana tidak ada anak-anak Tuhan sama sekali. Tetapi kami tahu bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Di kemana kami tempatkan Tuhan, di dalam pergaulan, di masyarakat, kami tahu supaya kami tetap menjadi terang Kristus, menjadi kesaksian yang hidup dengan melihat perbuatan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami. Tuhan, ada Yesus yang ditinggikan. Kami mau jadi berkat dimanapun Tuhan serahkan. Kami mau Tuhan seperti yang Tuhan mau buat atas hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin kehilangan kasih ini Tuhan, biarlah kasih Allah terus mewarnai, memberi dampak yang positif bagi tetangga kiri kanan, bahkan kiri kanan depan belakang gereja ini Tuhan. Kami mau semua orang diselamatkan Tuhan, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Firman yang kami dengar biar tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga boleh hidup, boleh bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami mohonkan semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, dan saya melihat kita semua di sini memerahkan KUP Bogor ya, dan tanda sukacita yang luar biasa di tempat ini. Puji Tuhan, kami akan mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita semua boleh ada di tempat ini.
Selanjutnya saudara kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Adik-adik dipersilakan maju ke depan. Ya, hari ini pun anak-anak sekolah minggu mau mengangkat pujian lewat lagu Mandarin, di mana pujiannya mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat. Yesus is my best friend. Dan Yesus adalah sahabat yang sejati, dia yang mau mendengar, dia yang mau dibawa dengan hati anak-anak dengan penuh sukacita. Agak kurusan katanya nih. Agak kurusan ya.
Baik, besok minggu depan itu pembubaran panitia, pembubaran Natal, laporan Natal. Biasanya kalau pembubaran makan-makan lagi, saudaraku ya. Jadi jangan tidak hadir ya. Baik, hari ini kita mau makan seperti apa yang sudah kita bicarakan minggu-minggu sebelumnya. Jadi jangan pulang dulu. Kalau pulang rugi ya, pulang rugi. Jadi kita akan makan bersama, ngobrol bersama ya. Lupa saya tuh, teh angpo saudaraku ya. Yang ini sekolah minggu ya, betul ya. Ini sekolah minggu. Ini umum ya, nanti ada yang mandu ya, nanti ada yang mandu. Dan kakak Timo ada hadiah Natal yang lupa nanti, tungguin ya, nanti dapat Natal. Kalau kakak Ruben udah gede enggak ya, kak Kristo udah gede udah enggak. Baik, mari kita berdiri sekali lagi, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari musim yang baru yang sudah tiba, pergantian tahun baru. Dan kami percaya ada hal-hal yang baik yang masih bisa kami lakukan dan kami ajarkan. Bagaimana kami bersama-sama saling memberkati, saling memperhatikan. Bagaimana kami sama-sama juga saling menikmati dan saling mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dan hati mereka boleh terus ingin merindukan untuk selalu melayani Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah menyiapkan berkat buat kami, kiranya Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda jerih lelah payah mereka. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami membawa pulang dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Berkati Pak Rudi, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaan usahanya, kiranya semakin dipakai Tuhan dalam banyak bidang dan Tuhan semakin dipermuliakan. Bungkus tudungi dengan kuasa darah Kristus supaya Pak Rudi dan keluarganya tetap aman dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, nyanyikan dengan iman saudara, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa.